Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata kuliah pengolahan citra digital ya. Kita akan melanjutkan materi kita tentang kompresi citra. Ya. Jadi seperti telah disampaikan ya dalam video sebelumnya, teknik kompresi citra ya itu bisa dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama itu adalah eh, lossless compression ya. Dan yang kedua adalah lossy compression. Ya. Nah, lossless compression itu teknik kompresi di mana dia eh, menjamin tidak ada informasi yang hilang pada saat eh, proses kompresi terjadi dan ketika di dekompres lagi. Jadi datanya kita bisa dapatkan, data asalnya kita bisa dapatkan utuh ya. Sedangkan lossy compression ya itu satu proses kompresi yang eh, ada potensi kehilangan informasi ya. Sehingga pada saat diekstrak didapatkan kembali informasinya ah, tidak utuh kembali ya. Ada bagian informasi yang hilang ya. Namun biasanya lossy compression ini masih diupayakan ya menjamin supaya informasi yang hilang itu juga tidak signifikan ya. Kemudian lossless compression ini biasanya rasio kompresinya itu tidak sebesar lossy compression karena lossy compression ini tadi disampaikan ya dia ada informasi yang hilang sehingga memungkinkan kompresinya itu bisa menghasilkan data yang jauh lebih kecil ukurannya dibandingkan lossless compression. Nah, untuk format Citra sendiri, untuk lossless compression itu digunakan pada citra dengan format atau extension GIF dan PNG. Sedangkan lossy compression itu digunakan pada extension file JPEG dan TIFF. Nah, lalu untuk eh, teknik kompresinya ya, yang lossless ya, itu dia berbasis pada entropy encoding ya. Algoritmanya apa saja? Ada run length encoding atau RLE, ada pattern substitution, dan ada Huffman encoding. Sedangkan untuk yang teknik yang berbasis lossy, ada yang source encoding, yaitu kuantisasi ya, kompresi yang berbasis kuantisasi, dan juga yang berbasis pada transformasi atau transform encoding. Nah, sedangkan ada yang hybrid. Nah, hybrid ini karena dia menggunakan gabungan antara lossy dengan lossless ya. Karena dia menggunakan yang lossy ya, maka otomatis ada yang hilang ya informasinya sehingga ya dia dikategorikan juga ke dalam lossy compression. Dia ini taksonominya ya. Ya. Untuk yang image ya ada yang linear, ada yang continuous ya. Kemudian untuk yang video juga seperti ini ya. Nah, kemudian untuk image compression sistem ya standarnya seperti ini ya. Jadi ada kuantiser ya, ada kuantisasinya. Ini kuantisasi inilah yang kemudian membuat algoritma kompresi itu menjadi eh, lossy compression ya, karena kemungkinan terjadi penghilangan informasi. Walaupun memang diupayakan supaya penghilangan informasinya itu tidak signifikan merusak informasi yang terkandung di dalam citra. Ya. Nah, kita akan lihat beberapa algoritma kompresi ya yang dibahas di mata kuliah ini yang kompresi yang sederhana-sederhana saja ya, tidak yang terlalu sulit. Ya, nanti sisanya teknik-teknik kompresi yang lebih advance nanti bisa dieksplorasi sendiri ya di luar perkuliahan ini. Nah, yang pertama ini yang sangat populer sekali ya, yaitu Huffman encoding ya. Jadi pengkodian Huffman ya. Nah, ini
dasar yang digunakan adalah teorema Shannon, ya, mana teorema Shannon ini menyatakan bahwa eh, sebuah data, ya, itu bisa di decode, ya, dengan panjang code word, ya, atau panjang kode, ya, secara rata-rata itu nilainya mendekati entropi, ya. Jadi kita bisa menghitung nilai entropi itu adalah total, ya, sigma minus P, ya, untuk setiap simbol dikali log dari log 2 dari eh, probabilitas simbol tersebut, ya. Nah, pada tahun 1952, Huffman itu mempropos, ya, sebuah metode atau teknik encoding untuk mendapatkan panjang code word terpendek, ya, menggunakan probability-nya, ya. Jadi di sini informasi probability itu kita harus 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 tahu, ya, probability atau jumlah kemunculan dari setiap simbol yang akan di-encode. Nah, prinsipnya, ya, dan sebenarnya ini sudah disinggung, ya, di video sebelumnya. Nah, simbol yang sering muncul, ya, simbol yang sering muncul itu akan dialokasikan kode yang lebih pendek, ya, dibandingkan simbol yang lebih jarang muncul, ya. Nah, kemudian dua simbol yang eh, paling jarang muncul, ya, itu akan memiliki panjang kode yang sama, ya. Dan mereka akan berbeda, kodenya itu akan berbeda hanya di least significant bit atau bit paling kanan. Ya, kita tahu kalau dalam kode biner yang least significant bit itu bit paling kanan, sedangkan yang most significant bit itu yang paling kiri atau paling depan, ya. Nah, itu supaya kita ingat lagi, ya. Contoh misalkan ini 01011. Nah, maka least significant bitnya adalah yang paling kanan satu ini, ya. Sedangkan yang apa? 0 ini kita sebut most significant bit. Ya. Jadi yang ini, ya, yang ini least significant bit atau LSB, ya. Sedangkan yang depan ini adalah most significant bit, ya. Jadi kita lihat yang paling jarang muncul di sini adalah A3 dan A5 karena probabilitasnya paling kecil. Maka dua ini akan memiliki panjang code word yang sama, yaitu di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 bit, ya. A3 dan A5 itu 5 bit. Yang berbeda hanya di ujungnya saja, hanya di least significant bitnya saja. Oke, ya. Nah, ketika dihitung, ya, eh, panjang rata-rata, kalau kita menggunakan pengkodean Huffman di sini, kita dapatkan panjang rata-rata untuk satu simbol itu adalah 2,2 bit per pixel. Nah, kemudian kalau kita hitung entropinya sendiri, itu besar entropinya ada 2,14 bit per pixel. Jadi ini mendekati, ya. Tadi sesuai teorema Shannon, ya, teorema Shannon kita lihat lagi, ya. Ya, data source can be decoded with average, ya, code word length, ya. Ini, ya, closer to the entropy. Jadi dia mendekati eh, panjang panjang code-nya itu, ya, mendekati rata-rata, ya, rata-rata panjang code-nya itu mendekati nilai entropi. Ya, ini kalau kita lihat dengan Huffman dia mendekati, ya. Nah, ini algoritmanya, ya. Algoritmanya yang pertama, ya, ini harus kita ketahui dulu probability atau kemunculan dari setiap simbol, ya. Jadi kemunculannya, jumlah kemunculannya masing-masing simbol ada berapa. Kemudian setiap simbol itu dengan nilai probabilitasnya itu akan di dianggap sebagai satu node, ya. Jadi nanti sebenarnya kita akan membentuk sebuah struktur data pohon, ya. Nah, jadi tolong diingat-ingat lagi, ya, materi struktur data pohon, ya, karena di sini nanti akan digunakan juga, ya. Kemudian untuk
dua node ya, berarti simbol probability ya, yang probabilitasnya paling rendah ya, itu kita gabungkan. Jadi kita misalkan nih, misalkan untuk kasus mana tadi ya? Nah, ini ya, A3 dan A5. Ini kan A3, kita punya satu node, kemudian A5, kita punya node lagi ya. Nah, ini yang terendah dua, kita jadikan ini sebagai sebuah pohon baru ya. Nah, seperti ini. Nah, dengan sebuah pairan baru, node baru ya. Kemudian yang ini tadi A3 probabilitasnya adalah 0,06 ya. Ini 0,06 ya, 0,06. Kemudian yang ini 0,04, 0,04. Nah, kemudian muncul not baru. Nah, not ini juga ya, simbolnya memang tidak ada, tapi kita harus tentukan probabilitasnya. Ya, probabilitasnya berapa? Yaitu jumlah dari ini. 0,06 tambah 0,04 adalah 0,1. Nah, jadi sekarang kita punya not baru. Not barunya yang ini. Not yang ini sudah kita tidak anggap lagi ya, karena sudah digantikan oleh satu peran ini dengan probabilitas 0,1. Ya. Kemudian kita beri label. Ya, kita beri label untuk setiap cabang ini 0 atau 1 ya. Ini sebenarnya labelnya mau diberikan yang 0 dan 1-nya kemana? Itu tergantung kita sebenarnya, terserah kita ya. Yang penting kita konsisten saja. Misalkan kita ingin yang ini eh, yang apa namanya? Yang lebih kecil itu di kanan. Yang probabilitasnya lebih kecil itu di kanan. Kemudian yang di kiri itu kita kasih label 0, yang kanan itu kita kasih label 1. Misalkan seperti itu. Itu boleh ya. Jadi seperti ini ya. Jadi sekarang kita punya kode ya A3 ini beri cabang ke A3 itu diberi kode 0, cabang ke A5 diberi kode 1 ya. Kemudian ini jadi not baru ya. Nah, kemudian nanti kita lihat ya, apakah semua not-not yang tadi itu sudah tergabung menjadi satu struktur pohon utuh ya. Jika tidak, maka kita ulangi prosesnya ya. Nah, di sini kan yang tergabung jadi satu pohon itu baru A3 dan A5. Sedangkan A1, A2, ya, A3 dan A4 dan A6 itu belum masuk ke dalam struktur pohon. Maka kita ulangi prosesnya, ya. Kita cari not yang paling kecil probabilitasnya, ya, termasuk ini ya, termasuk yang ini, yang A3 dan A5 tidak perlu kita lihat lagi karena dia sudah masuk ke dalam pohon. Ya, jadi kita lihat ya dari semua simbol ini mana dua yang paling kecil, ya, dua yang paling kecil mana? Nah, contoh misalkan ini ya, kita punya A, eh, kita punya pesan seperti ini, kita hitung dulu probabilitasnya kemunculannya ya. Jadi dari sini kita hitung ya, A itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian B ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. C ada 4, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ya, sampai semua simbol itu kita hitung probabilitasnya. Kemudian kita representasikan masing-masing ke dalam node ya. Jadi 4, B5, C4, D2, E1, F1. Ya. Kemudian setelah itu kita lakukan proses yang tadi ya. Jadi proses yang tadi itu ya, kita lihat, kita cari dua yang paling kecil ya ini ya. Ini kemudian kita gabungkan ke dalam satu pohon ini ya, satu pohon yang ini ya. Kemudian kita beri label ya, beri label ya. Yang mana yang satu, yang mana yang nol itu tergantung kembali lagi ya, tergantung konvensi di kita ya, tergantung kesepakatan di kita ya, pembuat apa namanya mekanismenya, karena itu sudah mekanisme yang sifatnya detail ya.
Nah, maka nanti pada saat didekompres juga itu harus sesuai dengan aturan yang awal yang kita tetapkan ya. Yang mana yang mau kita tetapkan kita kasih label 0 dan yang mana yang mau kita kasih label 1. Ya, itu tergantung eh, aturan yang kita tentukan di awal. Tapi secara umum konsepnya seperti itu. Lalu tadi not yang baru ini dihitung probabilitasnya dengan menjumlahkan ya. Karena di sini E itu 1, F1 dijumlahkan ya jadi 2. Kemudian prosesnya diulang. Ya, cari lagi. Di sini A4, B5, C4, D2, kemudian ini 2, cari yang 2 yang terkecil probabilitasnya. Kita dapatkan D dengan ini. Maka ini kita gabungkan jadi satu pohon lagi. Ya, seperti itu ya. Nah, kita dapatkanlah, kita gabungkan ya, yang ini kemudian dengan yang pohon ini. Kemudian kita kasih label ya, ini 0, ini 1 ya. Labelnya antar not ya, dari satu not ke not yang lain. Ini kan labelnya 1. Jadi kalau dari sini label ke F berapa? Ya, label ke F adalah 1, 0 ya. Label ke E berapa? 1, 1. Label ke D berapa? 0 ya, seperti itu. Nah, kemudian kita hitung ya probabilitasnya ini 2 ya. Kita dapatkan ini probabilitasnya adalah 4. Lalu kita lakukan proses ulang lagi karena A, B, dan C belum gabung ke pohonnya ya. Kita lihat A itu 4, B 5, C 4, yang ini 4. Nah, ternyata ketemu ini dengan ini yang paling kecil ya. Kenapa bukan A? Nah, itu kembali lagi ke mekanisme yang kita tentukan di awal ya. Ya, karena Huffman code tidak tidak apa namanya tidak menentukan sedetail itu ya. Aturan-aturan yang sifatnya sudah detail seperti itu eh, tergantung kesepakatan yang atau aturan yang kita tentukan sendiri ya. Makanya apakah mungkin dengan algoritma Huffman itu bisa menghasilkan kode yang berbeda? Ya mungkin-mungkin saja tadi karena tergantung kesepakatan yang kita tentukan ya. Yang penting adalah pasangan kompresi dan dekompresinya itu harus menggunakan kesepakatan yang sama, jangan berbeda ya. Karena kalau misalkan berbeda, nanti pada saat didekompres itu akan menghasilkan data yang berbeda dengan data awal ya, seperti itu ya. Nah, kita dapatkan tadi ini 4 kita gabungkan, probabilitasnya jadi 8 ya. Kemudian pada saat kita labeli ya ini 0, ini 1 ya. Sehingga dari sini ya. Label untuk D adalah 1, 0, label untuk C adalah 0, label untuk E 1, 1, 1 dan F 1, 1, 0. Ya. Kemudian ini probabilitasnya adalah 8 ya. 4 ditambah 4 ya. Di 8 ya. Kenapa kita tidak jumlahkan dari 2, 1, 1 ya? Karena kan 2 itu sudah kita jumlahkan sebelumnya hasilnya 4. 1 dan 1 ini kita sudah jumlahkan hasilnya 2 ya. Jadi yang kita jumlahkan itu adalah not yang ketemu paling awal ya. Ya, ini kan dari sini kan ketemu paling awalnya ke kiri adalah C ya. Ini ketemu paling awalnya di sini adalah 4 ini ya. Di 4 tambah 4 adalah 8 ya. Lalu kita lakukan ulang lagi ya. Kita lakukan repetisi lagi karena A dan B belum gabung. Kita lihat A itu 4, B 5, ini 8 ya. Yang paling kecil ini 4 dan 5, maka ini digabung menjadi satu pohon sendiri seperti ini ya. Nah, kemudian kita hitung jumlah probabilitasnya adalah 9 di sini ya. Nah, perhatikan ya, Huffman encoding itu akan selesai ketika menghasilkan satu pohon utuh ya. Sedangkan ini belum belum satu pohon, ini masih 2 pohon ya. Nah, jadi di akhir ya pohon ini mau nggak mau harus digabungkan ya. Digabungkan ya kita dapatlah probabilitasnya 9 tambah 8 adalah 17 ya. Kemudian yang ini dari sini ke sini diberi label 1 di sini 0 ya. Sehingga code untuk masing-masing simbol A itu code-nya berapa? 1, 0 ya. B code-nya berapa? 1, 1. Jadi code itu ditelusuri dari eh, parent yang paling tinggi ya.
parent si pohon yang paling tinggi. Ya, B itu kodenya 11, C kodenya 00, D kodenya 010, E kodenya 0111, dan F 0110. Ya, seperti itu ya untuk Huffman encoding. Ya. Nanti untuk proses decodingnya seperti apa ya? Ya, kita harus punya struktur pohon ini. Ya, kembali lagi kita harus punya struktur pohon ini. Jadi nanti misalkan kode kita ya, misalkan nanti akan muncul eh, angka di awal, misalkan ketemu angka 0, ya maka dia akan menelusuri ke sini dulu, ya, sini dulu, ya. Ketika misalnya setelah 0 0, nah maka 0 0, nah itu akan langsung dikodekan sebagai C. Lalu dia akan baca karakter berikutnya. Kalau karakter berikutnya 0 lagi, maka dia lewat sini, ya. Kemudian karakter berikutnya adalah 1, nah maka dia ke sini. Ya, berikutnya misalnya karakternya adalah 0, maka 0 1 0, dia akan ke D. Ya. Lalu dia akan baca karakter berikut. Begitu seterusnya sampai nanti proses dekompresi itu selesai. Oke, seperti itu ya untuk Huffman encoding ya. Dan kita lihat proses ketika didekompres itu memungkinkan untuk data awal itu bisa didapatkan kembali. Ya, jadi tidak ada data yang hilang. Maka di sini Huffman encoding ya benar, dia adalah algoritma kompresi yang lossless. Nah ya, ini ya, data S sama dengan A, B, A, C, 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 D, D, B, 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 E, F. Ini 17 byte. Ini ya 17 byte ya. Karena hitungannya ini masing-masing ya, masing-masing ini kan 1 byte ya, 8 bit ya. Satu huruf itu 8 bit. Ada 17 ya, benar ya, ada 17 huruf. Ya, maka 17 byte ya. Dikodekan jadi seperti ini 40 bit. Ya, 40 bagi 8 itu 5 byte. Nah, jadi ini membacanya gimana nih? Nanti AA ya, membacanya gimana ya? 1 berarti nanti dia akan masuk ke sini kan? Masuk ke sini. Kemudian setelahnya misalkan angkanya 0 ya. 1 0, berarti ketemu. Itu adalah A. Kemudian 1 ke sini lagi ya. Kemudian 0 ya. Berarti 1 0 A. Ketemu lagi simbol A ya. Jadi bisa direkonstruksi kembali. Tidak ada data yang hilang. Nah, itu ya untuk Huffman encoding. Nah, berikutnya arithmetic encoding ya. Arithmetic encoding ini sama juga, dia sifatnya lossless ya. Di mana simbol itu ya nanti akan direpresentasikan menggunakan angka angka real ya, atau angka pecahan, pecahan desimal ya, dengan rentang nilai itu dari 0 sampai 1 ya. Nah, eh, nanti tetap saja ya pada saat penyimpanan di media tetap saja dia dalam bit ya. Tapi bitnya itu berasal dari nilai pecahan, nilai real, bukan dari simbol ya. Nah, itu bedanya ya. Nah, arithmetic coding di sini secara efisiensi dia lebih baik dibandingkan eh, Huffman encoding ya. Dan dia cocok untuk data yang jumlah simbolnya itu tidak banyak ya. Jumlah simbolnya tidak banyak. Nah, misalkan kita punya ada 4 simbol sini ya, A, B, C, D dengan probabilitasnya sekian ya. Ini nilai kumulatif distribusinya ya. Kalau A 0,3, B ya kan dia dari 0,3 tinggal ditambah 0,2 ya 0,5 ya. Nah, ini kumulatif kita sudah pernah pakai di perhitungan untuk operasi histogram ya. Oke, dengan range-nya masing-masing ini ya. Jadi ini informasi yang harus kita ketahui untuk melakukan arithmetic encoding. Kita harus punya informasi simbol dan probabilitasnya berapa.
ya, karena nanti kita akan menghitung kumulatif dan terutama range ya. Range-nya yang harus kita tahu, yang harus kita hitung ya. Lalu misalkan kita punya, nah kita nanti akan membentuk garis seperti ini, garis bilangan seperti ini. Ini sebenarnya untuk memudahkan saja ya, bagaimana kita melakukan encoding menggunakan arithmetic encoding ya. Ya. Jadi masing-masing simbol dan range nilai masing-masingnya itu kita petakan dalam garis bilangan seperti ini. Ya. Urut-urutannya gimana? Apakah harus dari probabilitas terkecil ke terbesar gitu ya? Tidak, tidak. Ya urut-urutannya ya kita bisa gunakan urutan simbol biasa saja ya. Karena tidak berpengaruh ya besar probabilitas terhadap urutannya. Beda kasus dengan yang Huffman tadi ya. Karena Huffman itu dia memproses node itu berdasarkan probabilitas yang terkecil dulu ya. Kalau ini tidak ya. Tidak. Jadi urutannya ya kita bisa gunakan urutan simbol biasa ya. Nah, misalkan kita ingin me- melakukan arithmetic encoding untuk string ini ya, CAC BAD. Maka yang kita lakukan adalah tadi kita gunakan garis bilangan ini ya. Ini kita jangan terlalu takut ya melihatnya misalkan kok kayaknya ngeri ya. Ya. Nah, ini kita pahami pelan-pelan saja ya. Teman-teman semua kita pahami pelan-pelan. Kita dari garis bilangan pertama saja ya. Kita tahu simbolnya tadi adalah CACBAD. Maka simbol pertama adalah C, berarti rentangnya yang kita gunakan adalah rentang yang ini. Nah, rentang yang milik C inilah yang digunakan sebagai garis bilangan berikutnya. Ya, berarti di sini garis bilangan yang baru, nilai minimumnya adalah minimumnya si C, yaitu 0,5, dan maksimumnya adalah maksimumnya C, yaitu 0,9. Kemudian probabilitas yang lain, eh, nah itu akan mengikuti nilai minimum dan maksimum untuk dari si C ya. Jadi misalkan berapa rentang untuk A ya? Rentang minimumnya adalah 0,5 yaitu minimumnya si C. Sesuai di sini tadi ya, rentang minimumnya A kan 0 ya, yaitu minimumnya si garis bilangan awal ya. Nah, kemudian maksimumnya A berapa? Nah, untuk menghitung maksimum A, kita harus kalikan ya. A ini kan awalnya probabilitasnya 0,3 ya. Jadi 0,3 kita kalikan, kita kalikan terhadap apa? Max dari ini kurangi min dari ini. Jadi 0,9 kurangi 0,5 ya, itu 0,4 ya. 0,9 kurangi, mohon maaf ini bisa ya. Jadi untuk eh, menghitung mohon maaf ya. Ya, di sini saja ya. Menghitung rentang dari A itu ya, ya minnya kan min dari A itu ya min dari C ya sama dengan 0,5. Nah, max dari A kita harus tahu dulu ya. Probabilitasnya A tadi kan 0,3 ya. 0,3 kemudian kita kalikan dengan 0,9 kurangi 0,4 ya. Nah, ini sehingga kita tahu ya berapa rentang A itu untuk skala rentang C ya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan minimum si A, minimum A ya. Maka ini kan sama dengan 0,3 kali 0,4 tambah ya, ditambah min A itu adalah 0,5 ya. Ini 0,12 tambah 0,5 dengan 0,62. Jadi nilai 0,62 itu dari situ ya. Ini ya, nilainya 0,262 ini mohon maaf ini jadi tidak kelihatan karena
tutupan garis ini ya. Nah, nilai yang sama juga kita bisa dapatkan untuk B ya. Eh, Max minimumnya si B ya dia adalah karena dia di sebelahnya A, dia berada setelah A, ya minimumnya B adalah maksimumnya A, itu 0,62 ya. Maksimumnya B gimana? Maksimumnya B kita bisa hitung dengan cara yang tadi ya. 0, B itu 0,2 ya. 0,2 dikali ini 0,9 kurang 0,4 ditambah minimumnya B. Ya, minimumnya B adalah 0,62 tadi. Kita akan dapatkan nanti 0,7, C 0,86, dan D ini 0,9 ya. Kemudian simbol berikutnya apa? Simbol berikutnya tadi kan stringnya CAC BAD. Simbol berikutnya adalah A. Maka sekarang rentangnya yang kita gunakan adalah A. Yang kita gunakan rentang A yang di sini. Bukan rentang yang di garis bilangan awal, bukan. Yang kita gunakan yang rentang yang garis bilangan kedua. Ya. Nah, kita dapatkan rentangnya ini 0,5, ini 0,62. Ya. Nah, prosesnya diulangi terus sampai nanti seluruh seluruh simbol itu berhasil dikodekan ya. Nah, jadi kita dapat nanti rentang akhirnya ya, rentang akhirnya adalah rentang akhir D ini ya. Rentang akhirnya adalah rentang akhir D ini ya. Kita lihat ya. Jadi dari prosesnya di akhir kita dapat eh, rate rentang ya untuk simbol terakhir adalah 0,576 992 0,57728 ini ya. Rentang yang terakhir yang ini kan. Nah, inilah teman-teman yang kita encode ya sebagai hasil kompresi aritmetik. Nilai yang mana diambil? Nilainya bebas selama di dalam rentang ini. Ya, nilainya bebas selama di dalam rentang ini. Boleh yang batas, tapi biasakan kita tidak mengambil di batas-batas ya. Biasakan kita tidak mengambil di batas-batas supaya nanti kita tidak bingung nanti dia masuknya ke yang mana ya. Jadi misalkan rentangnya ini kan 0,57699 sampai 0,57728 ya. Ngambil nilainya mana untuk jadi hasil kompresi atau hasil encodingnya? Boleh di tengah-tengah boleh, lebih dekat ke atas boleh, lebih dekat ke bawah boleh. Tapi biasakan tidak mengambil di batas-batas ini. Karena kalau kita ngambil di batas-batas, khawatir pada saat melakukan decode-nya bingung ya, masuknya ke rentang yang mana. Ya, oke, ya. Jadi pesan CACBAD bisa di-encode sebagai eh, bilangan pada rentang yang terakhir, rentang yang ini ya. Jadi ambil nilai pada rentang ini. Kalau kita pakai midpoint ya berarti kita hitung tengahnya ya. Ini ditambah ini dibagi dua ya. Tapi sebenarnya nilainya tidak harus seperti itu ya. Kita ambil nilai di antaranya saja ya. Bebas. Ya. Selama nilainya tidak, usahakan tidak dibatas-batas ya. Supaya tidak menyusahkan pada saat melakukan proses decode. Nah, kemudian untuk proses decode-nya apa saja yang kita perlu, informasi apa yang kita perlukan ya. Maka informasi yang kita perlukan pada saat mendecode ya, pada saat mendecode kita butuh informasi eh, kita butuh informasi ini ya, kita butuh informasi simbol dan ininya ya. Kemudian ya tentu kita butuh informasi pesannya ya atau file hasil kompresinya. Dan satu lagi untuk membantu kita melakukan decode, kita harus tahu panjang data asalnya. Jadi data asalnya itu panjangnya berapa ya. Supaya kita tahu kita harus melakukan proses decode itu berapa kali ya. Lalu lakukan hal yang sama. Misalkan kita sudah tahu rentangnya seperti ini, nanti kita lihat 0,57 ada di rentang mana? Oh, ada di rentang C. Maka karakter pertama itu adalah C. Kemudian ini dilakukan lagi seperti ini.
Nanti 0,7 rentangnya ada di rentang mana? Oh, di sini rentang A. Maka karakter kedua adalah A, ya. Kemudian lakukan lagi, ya. 0,57 ada di mana? Oh, ada di rentang sini C, ya. Maka karakter ketiga C. Gitu seterusnya sampai nanti kita lakukan sesuai panjang karakter aslinya, ya. Seperti itu, ya, teman-teman. Nah, sama seperti Huffman, algoritma arithmetic encoding ini juga menjamin datanya itu bisa kembali lagi, ya. Maka dia juga masuk ke dalam kategori lossless compression, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, berikutnya, ya, kita masuk ke metode yang Lucy, ya, Lucy teknik. Nah, ini menggunakan proses kuantisasi, ya. Ya. Nah, kuantisasi ini mereduksi data, ya, dengan mengasumsikan bahwa perubahan pada data itu tidak akan mempengaruhi, ya, informasi yang ada di dalam data itu sendiri, ya. Ya, karena seperti misalkan citra, ya, misalkan citra, ya, eh, pixel, ya, kita misalkan nilai 220 dengan nilai pixel 221 itu tidak terlalu signifikan perbedaannya buat mata kita, ya, sebagai manusia, ya. Informasinya mirip-mirip saja sebenarnya, seperti itu, ya. Yang digunakan di sini adalah histogram dan matriks kuantisasi. Oke, contoh misalkan, ya, kita punya eh, citra ini, ya. Kemudian kita punya aturan kuantisasi, ya. Kita punya warna dengan tingkat nilai pixel itu 10, ya, dari 0 sampai 9, ya. Kemudian kita kuantisasikan, ya. Kita hitung nih, kita hitung, ya. Kita hitung dulu histogramnya, ya. Ini 2, ini 0 itu ada 2, ya. Ya, ini sama ini gitu kan. Kemudian 1 juga ada 2, ya. Ini dengan ini, ya. 2 ada 9, ya. Kemudian semuanya kita hitung, ya, histogramnya berapa. Kemudian ya kita kodekan saja langsung, ya. Kalau kode 0, 1, 2 ya udah kita kodekan sebagai 0, ya. Ya, kenapa ya? Karena tadi, ya, perbedaan satu nilai, ya, pada pixel itu bisa jadi tidak terlalu berefek kepada informasi yang kita terima, ya. Ya, nah, kita kodekan sebagai 0, ya. Jadi 0, 1, 2 nanti nilainya jadi 0, ya. Kemudian yang 3 sampai 7 kita 3 sampai 4, ya, mohon maaf, kita kodekan 1, ya. 5 sampai 7 kita kodekan 2, 8 dan 9 kita kodekan 3, ya. Jadi yang awalnya, ya, 0 sampai 9 itu kan eh, 0, 0, 0, 0 sampai 9 kan 1, 0, 0, 1, ya. Jadi ini butuh 4 bit untuk merepresentasikan satu nilai pixel, ya. Diubah menjadi kode dari 0 sampai 3, yaitu 00 sampai 11. Nah, jadi kebutuhannya sekarang satu pixel itu cukup 2 bit, ya. Dari yang awalnya 4 bit, sekarang dia hanya butuh 2 bit. Ini mengkompresi, ya. Ini juga bagian dari mengkompresi. Tapi ingat, datanya tidak akan bisa kembali lagi, ya. Datanya tidak akan bisa kembali lagi sesuai nilai yang awal, ya. Makanya ini masuknya ke dalam kategori Lucy compression, ya. Jadi misalkan 567 kita kodekan sebagai 2. Ya, 2 ini tidak bisa lagi kembali ke 567 karena kita tidak punya informasi. Yang 2 sebagai 5 itu yang mana? 2 sebagai 6, 2 sebagai 7 itu yang mana? Jadi tidak punya informasi itu Kak, ketika sudah kita kodekan seperti ini, ya. Nah, maka ini kan hasil hasil kuantisasinya tadi yang 2 kita kodekan 0, ya. Jadi 2 di ujung itu sudah berubah jadi 0.
Kemudian tiga di sini, tiga kita kodekan satu, ya dia di ujung jadi, oh mohon maaf, ini, oh ini agak berbeda ya. Ini agak berbeda ya, mohon maaf. Ya, ini kalau 8 ya, 8 dikodekan sebagai tiga, ini sama juga ya, tiga ya. Ini sepertinya ada yang keliru sedikit ya, ini harusnya bukan bukan nol tapi harusnya satu ya. Ini dikodekan sebagai satu. Yang 7 dikodekan sebagai dua, benar ya, ini dua ya. Nah, itu ya, ini kuantisasi. Nah, ini juga bisa menggunakan ya, ini matriks dan pembulatan ya, bulatan. Jadi eh, ini pixel ini kita bagi dengan eh, nilai apa namanya, matriks kuantisasi ya, dapatkan hasil ini. Kalau yang ini tadi menggunakan code ya, ya ini menggunakan code ya, menggunakan informasi di histogram tadi dan code. Kalau yang di bawah sini menggunakan matriks kuantisasi. Ya. Jadi ini dia dibagi dengan matriks ini, kemudian dibulatkan. Ya. Ada informasi yang hilang? Ya, ada informasi yang hilang. Ya, contoh misalkan eh, yang ini ya, nol dan nol ini kan, nol dan nol ini awalnya nilainya adalah min 2 dan satu ya. Dan karena dia dibagi min 2 dibagi 19, satu dibagi 21 ya. Dua-duanya nilainya mendekati nol ya. Ketika dibagi ya jadi hasilnya nol ya. Ini dianggap nilai yang sama padahal sebenarnya dia berbeda ya. Seperti itu. Nah, ini namanya matriks kuantisasi. Oke, ini juga sama ya, akan Lucy ya. Karena tadi pada saat kita misalkan ingin membalik proses kuantisasinya, nah ini nol misalkan kita kalikan lagi dengan 19, ini nol kita kalikan 21 ya tetap akan nol hasilnya. Kenapa? Karena dibulatkan ya. Pada saat dibulatkan ya nilainya hilang ya. Tidak balik lagi nilainya. Seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke teknik yang lossless ya. Ya, dan kita balik lagi ke teknik yang lossless, yaitu menggunakan RLE, algoritma Run Length Encoding. Ya. Nah, dari teknik-teknik yang tadi, sebenarnya RLE ini yang mungkin bisa bisa saya katakan ini yang paling sederhana ya, paling sederhana. Jadi yang dia manfaatkan itu adalah kemunculan nilai yang sama secara berurutan. Ya. Dia memanfaatkan informasi itu, ya, RLE. Jadi ini algoritma paling simpel, ya, algoritma yang paling simpel yang apa paling mudah dipahami, ya. Di kalau kita belajar algoritma kompresi ya ini yang paling mudah dipahami itu RLE ini, ya. Ini sangat mudah sebenarnya, ya. Jadi cukup kita nilai matriks ini kita buat dalam satu dimensi ya. Jadi kita flatkan ya. Kita eh, tulis ke kanan nilainya ya. Nah, kita jejerin ke kanan ya. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 4, 24 byte ya. 24 byte ya. Satu angka itu satu byte. Ya, kita jejerin ke kanan. Lalu kita hitung. Satu yang berurutannya ada satu ya. Kita pasangkan. Satu ada satu. Dua ada satu. Satu ini ada lima ya. Tiga ada satu. Empat ada empat. Satu ini ada dua. Tiga ini ada tiga. Lima ini ada satu. Satu ini ada empat. Tiga ini ada dua. Kita dapatkan angka seperti itu. Ya.
Lalu kita encode langsung saja ya. Jadi 11, 21, 15, 31, 14, 32, 33, 51, 14, 32 ya. Nah, ini berubah jadi berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pasang berarti 20 ya. Jadi dari 24 byte dia berkurang jadi 20 byte ya. Nah, ini yang ditransmisikan ya. Dan dia tidak perlu informasi lain ya. Cukup ini saja yang kita kirimkan. Cukup ini yang kita kirimkan. Nanti pada saat di dekompres gimana? Kita tinggal baca sepasang-sepasang ini. Jadi kita baca, oh karakter pertama itu satu. Berapa banyak? Ada satu, berarti satu ya. Karakter berikutnya adalah dua. Berapa banyak? Satu, berarti dua ya. Kemudian karakter berikutnya oh, satu. Berapa banyak? Lima, berarti satu, 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 satu ya. Karakter berikutnya tiga. Tiga ada berapa banyak? Ada satu, berarti tiga. Karakter berikutnya empat. Ada sebanyak empat, berarti empat, 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 empat. Begitu seterusnya. Bisa direkonstruksi kembali datanya. Ya. Maka algoritma RLA ini algoritma lossless dan ini paling sederhana ya, paling sederhana. Setidaknya kalau kita lupa semua algoritma kompresi, setidaknya RLA ini harusnya bisa paham ya, karena ini paling simpel ya. Ya. Dan kelemahannya bagaimana? Kelemahannya ini sebenarnya sangat terlihat dari sini ya. Kelemahannya adalah kalau tidak ada angka atau data yang sama berurutan. Nah, algoritma RL ini sangat tidak efisien. Ya. Ketika tidak ada data yang sama muncul berurutan, algoritma RLA ini jadi tidak efisien. Ya. Hilang dia efisiensinya. Bahkan dia bisa menghasilkan hasil kompresi yang lebih besar. Ya. Bagaimana caranya? Ya, misalkan ini ini 6 angka ini berbeda saja, misalkan ya. Misalnya ini satu dua satu dua gitu ya. Nah jadi dia kan menyimbolkan ini satu satu dua satu 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 dua satu 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 dua satu ya. Jadi yang awalnya pengen ini direpresentasikan dengan angka yang lebih sedikit, malah yang terjadi dia angkanya jadi lebih banyak. Kenapa? Karena tidak ada angka yang sama muncul berurutan. Ya, seperti itu. Jadi dia basisnya basis agak-agak agak-agak basisnya itu ya tergantung datanya ya, tergantung datanya ya. Kurang stabil lah ya. Performanya si dari RL ini kurang stabil ya. Sangat tergantung dari kondisi data ya. Oke, nah kenapa kita loncat ya tadi bahas dua yang lossless ya, Huffman, kemudian aritmetik, kemudian kita masuk ke Lucy pakai kuantisasi, kemudian kita balik lagi ke lossless RLE. Ya. Karena kita akan mempelajari JPEG ini. Nah, di dalam JPEG ini, tadi kita singgung di awal, dia sifatnya hibrid. Jadi menggabungkan yang Lucy dan lossless. Lucy-nya di mana? Lucy-nya di sini, kuantisasi. Ya. Lossless-nya di mana? Dia menggunakan entropy encoding, yaitu apa? RLE. Ya. Jadi dia menggabungkan Lucy, yaitu kuantisasi, ya, dan juga entropy encoding, yaitu RLE yang dia sifatnya lossless. Ya. Karena dia memiliki elemen Lucy, ya, maka dia bisa menghasilkan data yang ukurannya eh, lebih kecil, ya. Karena dia lossless, ada losslessnya juga nih, ya. Dia menjamin, ya, eh, informasinya itu tidak tidak loss informasinya tidak besar ya. Seperti itu ya. Oke, nah bagaimana prosesnya ya, prosesnya yang pertama kita bagi citra ya ke dalam image block ukuran 8 kali 8 ya, jadi ambil setiap ini 8 kali 8 ya. Kemudian kita lakukan transformasi di DCT ya, discrete cosine transform ya.
kita hitung frekuensi ya dari blok Citra 8x8 itu yang kita pisahkan low frekuensi dengan apa frekuensi rendah dan frekuensi tinggi dari hasil transformasi DCT. Ya, rumusnya seperti ini ya. Nah, dari misalkan ini blok 8x8 tadi, kemudian kita transformasi DCT hasilnya seperti ini ya. Nah, DCT itu ya kita lihat ya, dia memisahkan antara yang frekuensi rendah dengan frekuensi tinggi ya. Nah, konsepnya adalah frekuensi yang besar ya sesuai konsep di awal tentang kompresi ya. Kalau frekuensi besar berarti kemunculannya besar. Kalau kemunculan besar berarti importance-nya itu kecil ya. Jadi makin ke kanan dan makin ke bawah frekuensinya makin besar, importance-nya atau tingkat kepentingannya ya itu semakin kecil, makin tidak signifikan terhadap informasi ya. Jadi yang makin sering muncul, frekuensinya makin besar, dia makin tidak signifikan terhadap informasi. Artinya kalau kita reduksi di bagian tersebut yang frekuensinya kecil-kecil nih, yang sebelah kanan dan sebelah bawah ya, berarti makin tidak signifikan yang mana? Yang ini, yang ujung di bawah ini. Ini sudah sangat tidak signifikan. Yang signifikan sekali itu yang kiri atas ini. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian dilakukanlah proses kuantisasi. Ya, di mana kuantisasi itu melihat dari matriks DCT yang tadi di awal ya, dibagi dengan matriks kuantisasinya. Ya, ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ya nilai ya yang terutama muncul di nilai frekuensi tinggi ya. Nah, jadi menghilangkan nilai-nilai yang sini nih berada di segitiga bawah ini ya, berada di segitiga bawah ini. Itu ingin dihilangkan. Kenapa? Karena dianggap tidak signifikan terhadap informasi karena frekuensinya yang besar, kemunculannya yang besar ya. Kita ingat lagi konsepnya ya. Data yang sering muncul dianggap tidak signifikan terhadap informasi dalam sudut pandang eh, kompresi ya. Bukan dalam sudut pandang yang lain ya. Oke. Nah, lakukan kuantitasasi dengan cara membagi seperti biasa ya. Dengan cara membagi ya. Nah, karena kita ingin menghilangkan ya, menghilangkan nilai-nilai yang besar, nilai-nilai yang frekuensinya tinggi di sini ya. Ya, maka biasanya ya, pembagi di area tersebut itu pembaginya angka-angka yang besar dibanding pembagi yang di sebelah atas. Nah, contoh kalau kita lihat seperti ini nih, pembagi di atas nih masih belasan ya, angkanya belasan-belasan, tapi di bawah ini ordernya sudah angka 30-an. Ya, kenapa? Karena yang di bawah sini memang tujuannya ingin dihilangkan. Jadi dibagi dengan angka yang besar. Sehingga ini matriks hasil DCT dibagi dengan matriks kuantisasi kita dapatkan nilainya seperti ini. Akan banyak angka nol terutama di bagian ujung segitiga bawah kanan bawah ini ya. Sedangkan yang atas ya, kiri atas nah itu dia diusahakan nilainya tidak nol. Nah, kemudian setelah kita dapatkan itu, kita lakukan algoritma RLE ya. Cuma memang kalau di sini RLE-nya tidak murni diflatkan seperti itu ya. Tapi cara flatnya adalah dia ke kanan terus ke kiri bawah ya. Ke bawah terus ke kanan kanan atas kanan gitu. Jadi agak zigzag membacanya ya. Karena kembali lagi ya, dia menganggap informasi yang penting itu ada di kiri atas ya, sebelah kiri atas segitiga segitiga atas ya, segitiga kiri atas. Yang informasi yang tidak penting itu ada di segitiga kanan bawah. Maka dia menelusuri untuk apa namanya sequence untuk RLE-nya itu dengan cara seperti ini. Kemudian didapatkan sequence-nya seperti ini, lalu dilakukan encoding ya. Ini misalkan ini 3 326 ya, yang jumlahnya satu ya tidak ditulis satu ya.
Kemudian min 6 ini juga cuma satu, min 7 cuma satu, satu, min 5. Nah, misalkan ini nol, nol ada 3 ya, nol, 3 ya. Ini nol ada 2 ya, ada nol satu gitu ya. Itu seterusnya ya. Jadi dari sini didapatkan 49 byte dari yang awalnya adalah ini awalnya ukurannya 8 kali 8, 64 byte. Jadi dari 64 byte bisa dikecilkan menjadi 49 byte. Ya, inilah yang nilai yang ini yang nanti akan dikembalikan. Ya, seperti itu. Tapi di encode pakai RLE dulu. Oke, eh, sekian ya untuk materi kompresi data, kompresi citra, mohon maaf ya. Tadi kita sudah membahas metode-metode kompresi yang lossless, yang lossy, yang hybrid ya. Yang lossless tadi kita bahas tiga ya, ada Huffman, ada aritmetik, dan juga RLE. Yang lossy kita bahas kuantisasi, dan yang hybridnya itu kompresi JPEG ya. Sekian, saya akhiri video kita pada sesi kali ini. Terima kasih.